Halo. Ketemu lagi sama Kak Gaby, Kak Samuel, Kak Victor. Hari ini kita akan mulai ibadah bersama sekolah minggu. Kita sebelum memulai ibadah kita doa bersama dulu yang dipimpin sama Kak Victor. Adik-adik semua, mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas belas kasihan-Mu kepada kami dan atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah ini dan semoga ibadah ini berkenan di hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kita mau menyanyikan satu pujian. Puji-pujian. Sebelum kita dengerin firman, kita mau lihat satu cuplikan. Nonton ya.
bagus kan? Terus sebelum kita mau mulai firman, kita mau doa dulu ya sama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami mudah mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Hari ini Ibu Heni mau cerita firman Tuhan tentang talenta. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang talenta? Nggak apa-apa, kita hari ini mau belajar lagi ya tentang talenta. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Yuk kita mau buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Kalau sudah siap, yuk kita baca sama-sama ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta, apa yang bisa kita dapat? Pertama-tama, Ibu Heni mau tanya dulu, talenta itu seperti apa sih? Adik-adik sudah mengerti belum? Ya, talenta itu ada yang bilang bakat ya. Talenta adalah kemampuan yang Tuhan sudah beri kepada
setiap kita adik-adik semua masing-masing punya kemampuan, punya bakat, punya talenta. Paling sedikit satu, ya. Tuhan tidak pernah tidak berikan talenta atau bakat, kemampuan buat adik-adik. Contohnya apa? Mungkin adik-adik ada yang mempunyai bakat menyanyi, ya, ada yang mempunyai bakat melukis, bakat menari, atau ada yang punya bakat membuat prakarya. Nah, masing-masing adik punya paling sedikit satu talenta. Jadi tidak ada yang tidak Tuhan kasih talenta. Oleh karena itu, bahkan firman Tuhan katakan ada yang punya 2 talenta, ada yang punya 5 talenta. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Oleh karena itu, karena kita sudah diberikan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan talenta itu? Apakah kita seperti hamba yang diberi 1 talenta itu takut dan menguburnya dalam lubang? Oh, tentu tidak. Tetapi kita harus gunakan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya kita menggunakan talenta itu? Pertama-tama kita harus tahu dulu ya, talenta kita itu apa. Mungkin papa mama kita bisa menolong, memperhatikan apa yang menjadi talenta kita. Ada yang dari kecil ya, suka sekali menggambar-gambar, dan gambarnya itu bagus. Nah, kalau dibandingkan dengan teman sebayanya, misalnya adik-adik sama-sama duduk di kelas 6 SD, gambar adik bagus sekali, sedangkan gambar teman adik tidak ada yang mampu menyerupai gambar adik. Berarti adik-adik memang punya talenta menggambar, ya. Apakah yang harus dilakukan dengan talenta itu? Kalau kita punya talenta, kita sudah tahu apa talenta kita harus mengembangkannya, ya. Jangan ditaruh di dalam tanah. Artinya apa? Disimpan, dikubur, dan tidak dikembangkan, dibiarkan saja, cuek saja, ya. Talenta itu harus dikembangkan. Bagaimana sih cara mengembangkannya? Yaitu dengan melatih diri kita, berlatih, belajar, ya. Misalnya kalau adik-adik punya talenta apa tadi? Menggambar. Adik-adik harus berlatih menggambar yang banyak, ya, menggambar dengan tekun. Semakin hari semakin bagus gambarnya. Kalau adik-adik punya talenta menyanyi, latih, kembangkan talenta adik-adik supaya semakin hari semakin bagus, semakin pandai menyanyinya. Amin. Nah, sesudah itu kalau kita sudah mengembangkan, sudah berlatih, apalagi talentanya kita gunakan kemana? Talenta itu harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah memberikan talenta. Di mana kita akan menggunakan talenta kita? Oh, banyak sekali tempat, ya. Misalnya di sekolah, misalnya di gereja. Bila di gereja membutuhkan pelayanan untuk singer, adik-adik bisa mendaftar menjadi singer. Di sekolah minggu ada singer nggak? Ada loh, di sekolah minggu juga ada singer, ya, yang bisa memimpin puji-pujian juga ada, ya, yang bisa menyanyi, mengajak adik-adik menyanyi juga ada. Nah, kemudian kalau adik-adik punya talenta menggambar, apakah bisa dipergunakan? Bisa, ya, adik-adik bisa mengajar teman-teman sekolah minggu kalian menggambar supaya mereka juga bisa menggambar seperti adik-adik, ya. Nah, adik-adik, setiap kita tadi firman Tuhan katakan sudah diberi talenta. Jika talenta itu tidak dipergunakan, maka Tuhan Yesus bilang apa? Kita adalah hamba yang malas dan jahat. Sebaliknya, kalau kita mempergunakan talenta itu terlebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus katakan kita adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu, adik-adik mau jadi hamba yang baik dan setia atau menjadi hamba yang malas dan jahat? Oh, tentu tidak mau jadi hamba yang malas dan jahat, ya. Kita ingin menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Karena kalau jadi hamba Tuhan yang malas dan jahat, di mana kita akan dilempar? Ke dalam kegelapan, di mana di situ ada ratapan dan kertak gigi. Oh, sangat menakutkan, gelap semua.
tentu adik-adik tidak mau di tempat seperti itu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, perumpamaan tentang talenta. Biarlah setiap kami yang punya talenta, kami boleh mengembangkannya dan kami melatih supaya semakin hari kami semakin baik dalam talenta kami, untuk kami gunakan talenta itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, Ibu Heni ingatkan, jangan lupa setiap hari harus tetap berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, ya, dan baca Alkitab. Tidak boleh lalai. Kita harus tetap setia dan ajak papa mama, adik kakak, ya, saudara-saudara yang ada dalam satu rumah untuk mesbah keluarga, supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga adik-adik. Kita memuliakan nama Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan bersama Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Nah, apa kira-kira yang adik-adik dapat dari firman Tuhan barusan? Kalau kakak sih tadi dapatnya, apapun talenta yang Tuhan udah kasih buat adik-adik dan kita semua, itu harus dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Contoh, kalau adik-adik bisa main drum, bisa main gitar, main keyboard, jangan cuma pakai itu buat hibur orang-orang, tetapi untuk melayani di gereja. Atau adik-adik punya talenta dalam bidang menggambar ataupun yang lainnya, adik-adik bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita punya ayat emas hari ini yang akan dibacakan oleh Kak Victor. Silakan Kak. Buat adik-adik di rumah, sekarang kita masuk di ayat emas. Kita buka Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke adik-adik, itu tadi konklusi dari ayat emas kita. God bless. Sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya, yang dipimpin sama Kak Samuel. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak di surga, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh ibadah bersama di ibadah raya sekolah minggu. Kami akan percaya firman-Mu kita bagi hari kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami akan percaya firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini, untuk firman-Mu hari ini. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, kami juga mau berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay.